Kok ya mau gitu loh, harga diri woi, harga diri kamu pertaruhkan untuk melakukan hal itu. Kalau nggak punya uang itu ya kerja, kerja, dan kerja. Hola netizen yang tercinta. Hasil kemenangan sementara yang diraih Capres dan Cawapres nomor urut 2, caleg hingga parpol rupanya membuat banyak masyarakat menuding bahwa ada kecurangan di balik pemilu 2024 ini. Terkait adanya kecurangan dalam pemilu 2024 ini turut diungkapkan oleh beberapa saksi dari PKB baru-baru ini. Dalam sebuah video yang beredar memperlihatkan bahwa beberapa saksi dari PKB membongkar adanya kecurangan dalam proses maupun perhitungan suara dalam pemilu 2024 atas dasar temuannya di lapangan. Momen tersebut terjadi saat di tengah-tengah rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara berlangsung, di mana saksi perwakilan dari DPP PKB, Tommy Erizal dan Ade Rivaldi Putra mengungkapkan bahwa adanya temuan dugaan suap kepada anggota PPK dan KPPS Lubuk untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Saksi dari PKB ini juga mengungkapkan bahwa adanya dugaan tuduhan kecurangan pemilu dan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu partai politik tertentu. Mendapati pernyataan tersebut, selaku Ketua KPU Hasyim Asyari pun dibuat bertanya-tanya tentang kelengkapan data soal keberadaan lokasi TPS yang diduga melakukan kecurangan. Hasyim Asyari dengan tegas mempertanyakan keterangan saksi yang menyampaikan soal adanya dugaan penyuapan terhadap anggota KPPS saat rapat pleno hasil rekapitulasi suara Provinsi Sulawesi Tengah pada Sabtu 16 Maret 2024 lalu. Alih-alih bisa memberikan bukti secara konkret dan detail, para saksi justru hanya bisa memberikan jawaban yang berbelit-belit hingga membuat Ketua KPU dan lainnya merasa heran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dasare nek wis wong bulet, wong ruwet ya wis ngene iki ra beda adoh. Kaya junjungane omongane mutar-muter ngalor ngidul ora jelas. Wong duwe aduan, duwe laporan ki duwe bukti sing jelas ora kur iso omon-omon persis junjunganmu. Giliran suruh membuktikan kejadian itu di TPS mana? Ya toh, jawabanmu ngalor ngidul ora jelas ngah-ngoh. Apakah itu yang dikatakan gerombolan orang yang cerdas tapi cengoh? Alat jelas jangan wange lo ya. Terus ditanya, itu laporan ke Bawaslu dari partai mana, untuk menggelembungkan partai mana? Dekne ora ngerti. Piye to jane? Karepmu yo njalukmu piye? Nuduh curang dikabulno tanpa bukti ngono terus abahmu dadi presiden, matamu sempal ngono kok. Wong ruwet bulet ya ngono kuwi. Njaluk diloloh kletong iso gawe aduan tanpa bukti, rumangsamu. Wong nek bulet ya ngono kuwi lho. Iso nek goromon-omon ra ono buktine, giliran suruh membuktikan cengoe ndak umum, uteke dieleh dengkul lah piye, goblokin daerah. Saksi dusta, nyebar kebohongan aja kerja kau. Capres 01 ini aneh-aneh aja. Yang pendukungnya lah menyebar kebohongan, yang saksinya lah menyebar kebohongan. Kok kalah aja, terima kekalahan. Jangan menyebar dusta, jangan menyebar fitnah. Dari cara bicaranya Ketua KPU yang kayak udah terlihat capek dan kesel menanggapi si 01 ini tadi. Kayak kata dia, ya udah kalau memang merasa ada indikasi kecurangan atau ada indikasi kemiripan atau ada indikasi bla 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 segala macam, laporkan. Kita cari orangnya, kita tindak lanjuti. Pas diomongin begitu, langsung ngomong, ya udah, kita mau lihat ada salinan yang aslinya aja nggak? Kita mau lihat dulu ada salinan yang aslinya aja nggak? Harusnya ya, kalau memang mereka berpikir kayak, wah ada kecurangan nih, ini tanda tangannya sama nih. Pas Ketua KPU-nya bilang, udah kita tindak lanjutin aja, kita cari nih orangnya, siapa yang malsuin ini gitu. Harusnya kan pas digituin, dia langsung, oh ya ayo mari kita cari orangnya, kita tindak lanjuti gitu kan harusnya. Bukannya malah mengalihkan ke pembicaraan yang lain. Berarti kalau gini artinya apa?
Terus pas udah melihat salinan yang aslinya dan ternyata memang tanda tangannya tuh nggak mirip gitu loh, tanda tangannya tuh beda. Beralih lagi alibinya ke materainya, katanya materainya seperti materai yang usang yang udah lama. Kayak ada aja alasan-alasan untuk nggak percaya dengan hasil yang udah dibilang KPU gitu loh. Menggiring opini bagaimana caranya masyarakat ini percaya kalau KPU ini curang, KPU ini babel segala macam. Udah kelihatan kan ketua KPU-nya udah kayak capek gitu ya. Jadi setiap omongannya langsung ditepis gitu kan. Langsung ya udah kita laporin. Jadi kita cari orangnya. Ya udah siapa gitu kan. Karena dia tuh kayak capek coy ngurus pemilu ini. Sampai tadi ada part yang bilang, "Ini kan yang membawa itu dari saksi PDIP. Silahkan tanyakan ke saksi PDIP gitu. Jangan ke kami." Pasti gitu mereka diem. Kayak kasihan cowok capek. Jangankan mereka gitu, kita aja capek. Kalian tuh cuman unggul di Sumut sama di Aceh. Tuh, giliran itu kalian percaya tuh, unggul, percaya gitu loh. Tapi kan datanya udah jelas tuh kayak gitu. Yang lebih unggul tuh memang ya nomor 2. Capek nggak sih lo? Tadi lihat kan di videonya yang 2 saksi di 01 ini kayak lagi mikir, aduh gue harus ngapain lagi nih? Gue harus cari ide apa nih untuk mematahkan omongan si ketua KPU ini. Di sini aja udah katakan ketua KPU yang udah capek gitu loh, kayak aduh udah deh lu tuh nggak usah ngoceh mulu, lu tuh nggak usah banyak alasan, ini tuh udah jelas, ini tuh beda gitu loh. Udah segala pakai bilang materainya materai usang lagi, materai lama, ya bisaan lo. Kayaknya kalau jadi Pak Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin rapat itu ya pasti sabar banget, lulus dada gitu ya, karena peserta rapatnya yang merupakan saksi daripada salah satu pendukung paslon gitulah ya. Lihatlah, nggak beda sama abahnya yang didukung juga, berkelit pemutar-mutar, pokoknya nggak terima aja kalau kalah juga. Intinya gini ya, tadinya tuh ngomongin masalah surat pernyataan yang dibuat, alasan katanya ada kecurangan bla 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 bla. Nah, atas setelah dibandingin tanda tangan yang ada di surat tuh beda gitu loh. Terus udah bisa divalidasi, ini loh tanda tangannya nggak sama. Enggak, itu masalahnya tanda tangan di atas materai. Ya kalau misalnya materainya ada tapi tanda tangannya bukan ditandatangan sama orang tersebut, ya dokumen palsu kan. Udah gitu dimasalahin masalah materainya. Ini tuh bukan satu video ini aja gue ngelihat hari ini gitu loh, masalah saksinya 01 nggak terima. Ada lagi yang tuding ini ada kecurangan nih di TPS, ada info kecurangan. Ditanyain sama Pak Hasyim, TPS mana? Berapa? Gini gitu. Gak bisa jawab juga. Adik, udahlah, nyata nih rekapnya sekarang udah ada, dirapatin. Kita mau cari hasil sebenar-benarnya. Ya udahlah, kalau memang hasilnya gitu ya diterima. Legolah, cukup kita nih pusing liatnya. Ya, ini kejadian lucu ya di sidang pleno KPU ya, ketika ketua KPU itu bikin saksi dari PKP itu nggak berkutik. Jadi di sidang rekapitulasi KPU ini banyak sekali kejadian di mana saksi melakukan protes terkait adanya kecurangan di beberapa TPS, terutama terkait adanya penggelembungan suara. Namun kejadian lucu terjadi ketika ketua KPU menanyakan TPS mana, kemudian nama anggota KPPS siapa, anggota TPS siapa, dan ternyata saksi tersebut tidak tahu. Jadi betul kata ketua KPU, siapa yang mendalilkan berarti dia harus membuktikan. Simple sih sebenarnya. Walah, jadi yang koar-koar curang itu memang kebanyakan hanya dari bisik-bisik tetangga kali ya. Ketika ditanya bukti di TPS mana, nama anggota KPPS-nya siapa, ternyata nggak tahu. Jadi lucu memang ya drama di negeri ini. Ya memang begitu. Sekarang simple saja sih, misalnya tanya sama teman kamu tuh yang teriak-teriak pemilu curang, coba tanya yang curang di mana, TPS mana, yang berbuat curang namanya siapa, yang menggelembungkan suara siapa. Paling juga jawabannya ya nggak tahu. Lah nggak tahu udah berisiknya minta ampun. Ya Allah, lucu banget pokoknya. Lucu drama di negeri ini, teriak curang tapi ketika ditanya bukti jawabnya nggak tahu. Kalau pelaporannya kamu aja nggak tahu, masih disembunyikan, terus ngapain kamu di situ? Ngapain? Cari viral, cari tenar. Ngomong-ngomong, kamu dibayar nggak sih untuk ngelakuin seperti itu? Kalau dibayar, kira-kira kamu dibayar berapa? Kok ya mau gitu loh, harga diri kamu pertaruhkan.
untuk melakukan hal itu. Kalau nggak punya uang itu ya kerja, kerja, dan kerja. Jangan hanya mau jadi pesuruh-pesuruh orang, disuruh ngelakuin seperti ini, seperti itu, yang akhirnya merugikan diri sendiri, juga merusak citra bangsa dan negara. Paham? Kelakuan siapa ini? 01 apa 03 ini? Emang aneh-aneh gitu. Oi, di daerah kamu ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Kalau ada, tandain mukanya ya.